Baik Bu, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Penjelasan tentang materi fikih kita dari kitab Ad-Durusil Fiqhiyah Habib Abdurrahman Ibn Husain As-Sakhab ya. Coba itu apa? Mik. Oh ini. Ya. Udah habis ya. Halo. Masuk kepada pelajaran yang ketiga ya, yaitu tentang bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid-dharin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus salisu fit taharah. Bermula pelajaran yang ketiga, ada di dalamnya keterangan tentang masalah bersuci. Taharatul hadasi, bersuci dari hadas. Bu, hadas ada berapa Bu? Halo, ada dua, pinter. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Bu, kalau hadas itu najis apa tidak? Halo, najis, tapi najisnya najis batin, bukan najis zahir. Oleh karena itu, wanita yang lagi haid tidak boleh berada di dalam masjid atau di lingkungan masjid. Tuh. Kenapa Bu? Karena dia dihukumkan najis batin. Tuh ya. Orang yang berhadas karena janabah atau berhadas karena haid atau nifas itu tidak dibolehkan berada di dalam masjid, bahkan sekalipun di lingkungan masjid. Batasan masjid tidak boleh. Ya, kalau Masjid Al-Ikhlas tuh baik di ruangan utama maupun di emperannya maupun di dalam pagarnya itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu masuk masjid sudah. Ya. Halo, paham Bu? Nggak boleh. Ya, bukan masalah jatuhnya darah haid atau tidak. Sekarang makan sudah ada namanya apa, pembalut, betul. Udah canggih ya Bu ya. Insya Allah ya, orang yang haid tidak akan jatuh darahnya, betul. Tidak mengotori masjid Bu. Tapi najis batinnya itu Bu yang dilarang. Kenapa? Karena akan mengganggu hamba-hamba Allah yang berada di masjid Bu. Karena orang yang berhadas itu baunya seperti bau bangkai tikus, dicium oleh malaikat-malaikatnya Allah dan dicium oleh bangsa jin yang beribadah kepada Allah. Itu masalahnya. Masya ya, walaupun ada yang berpendapat boleh, nah itu pendapatnya keliru, karena dia bukan najis johir, tapi najis permasalahannya najis batinnya itu yang dilarang, gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, kalau hadas kecil, ya itu bisa diangkat, disucikan dengan cara berwudu, gitu ya, gitu. Tapi kalau hadas besar itu bisa disucikan
diangkat dengan cara mandi wajib karena janabah atau karena haid atau karena nifas. Tuh, nanti diajarin tuh cara wudhu yang baik bagaimana ya, mengangkat hadas kecil, cara mandi yang benar bagaimana, mandi wajib yang benar, mengangkat hadas besar karena haid atau nifas atau karena janabah. Paham Bu? Baik. Lanjut. Apa yang dimaksud taharatul hadas? Suci dari hadas. Yang dimaksud baik hadas kecil maupun hadas besar. Hiya ghuslu a'dha'in makhsusatin, yaitu membasuh atau mencuci anggota tubuh yang tertentu. Bu, kalau hadas kecil anggota tubuh ya, yang tertentunya apa tubuh? Ada sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Pertama muka, kedua tangan sampai ketiga ngusap kepala, keempat membasuh nah gitu ya Bu. Adapun kocok-kocok ya, telapak tangan kita ya, sebelum wudu kan dicuci dulu, betul. Itu sunnah hukumnya. Kedua berkumur itu juga sunnah. Ketiga menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya itu juga lalu menyapu kedua telinga itu itu ya Bu ya. Jadi ada yang fardu, ada yang wajib, ada yang di dalam mengangkat hadas Bu. Yang sunnah kerjain nggak? Kerjain biar pahalanya nambah. Tapi kalau ibu kepepet, waktunya udah mau habis nih, maaf, ketiduran ya, zuhur, tiba-tiba jam 3 baru bangun, halo, ceritanya mau gailulah, mau ngamalin sunnah Nabi, jam 11 dia tidur gailulah tuh, jam 11 tuh ya. Sunnah tuh Nabi kerjain, kebablasan, mimpi ada di taman bunga, masya, bangun-bangun jam 3, nggak ada yang bangunnya lagi, jam 4 udah lewat, jam 3, astagfirullahaladzim, buru-buru ke kamar ngambil air Bu. Maka Bu, yang sunnahnya jangan dikerjain, langsung yang wajibnya aja, membasuh muka beserta niat wudu tuh. Enggak apa-apa kalau kebiasaan tangan dia langsung ke muka deh gitu ya. Karena buru Bu, takut habis waktunya, buru habis. Ya, yang wajibnya aja muka, kedua tangan sampai siku, kanan kiri, mengaku kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai siku. Udah doa wudu deh. Ya, paham? Lalu gitu ya, lalu qomat, sholat deh, gak usah ngerjain sunnah lagi gitu ya, paham Bu? Tapi kalau waktunya panjang, kerjain semuanya, yang sunnah juga kerjain sayang, karena pahalanya besar. Jelas apa jelas? Kemudian Bu, kalau hadas besar, halo, ada iklan lewat ya.
Emang nih ya yang Beb nggak ngerti nih. Bagian itu kalau guru saya marah banget tuh ya. Yang ngobrol aja marah, bener. Kalau anak-anak kecil disuruh guru-guru didiamin, bener. Ya, aja kalau udah taklim mulai tuh ibu datang telat, itu nggak disunahkan suluk salam dan nggak disunahkan salaman langsung guru. Gitu, paham? Karena yang Beb juga nggak paham ya dimaklum deh, nggak apa-apa. Sekarang paham, alhamdulillah. Harusnya kan bagi ini kalau pas lagi makan, betul. Sempat kalau makan. lagi konser. Baik, lanjut ya. Baik.